Angkatan 11 BBGP Jawa Tengah, semangat membara siap berkarya, tergerak hati untuk negeri, bergerak maju tanpa henti, menggerakkan murid meraih merdeka belajar. Indonesia maju pastikan terwujud. Pendidikan guru penggerak Angkatan 11 BBGP Jawa Tengah, inspirasi sejati, tunjukkan jati diri, tergerak hati, jadi pelopor, bergerak maju. Sudah ya, Bu? Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang juga Ibu. Bu Ulfa Eni, bagaimana kabarnya? Sami sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Cuma ini lagi ada pikiran kok Bu. Ada masalah sedikit tentang pembelajaran. Ini yang sedang saya hadapi. Boleh cerita Ibu? Boleh, kalau misalnya memang lagi ada permasalahan yang memang menjadi beban pikiran dari Bu Ulfa Eni, barangkali saya bisa membantu dan dengan senang hati jika memang Bu Ulfa Eni berkenan untuk bercerita begitu. Ya Ibu, ini saya permasalahannya apa ya Bu? Begini Ibu, saya kebetulan diberikan tugas untuk mengajar di kelas 1. Nah, ini kan sudah 2 bulan, hampir 3 bulan ini kan anak-anak itu mestinya sudah mandiri gitu. Anak kelas 1 udah bisa ditinggal sama ibunya gitu ya, untuk belajar. Tapi ini ada satu anak yang intinya itu minta ditungguin gitu. Jadi dia itu inginnya sama ibunya terus gitu. Jadi kalau ditinggal ini anaknya nanti akan menangis dan sebagainya. Padahal saya itu udah berusaha untuk merayu intinya ya Bu, merayu anak tersebut supaya jangan menangis, percaya bahwa teman-temannya itu semuanya baik. Saya juga tidak akan menjadi guru yang ditakuti gitu ya. Saya akan berusaha menjadi guru yang baik. Nah, tetapi ini anak kok masih saja kayak gitu, gimana ya Bu? Kira-kira dari permasalahan Ibu yang tadi Ibu ceritakan itu, kalau kita ukur dengan rentan nilai kisaran 1 sampai dengan 10, kira-kira tingkat kemandirian siswa di kelas 10 itu sudah mencapai di angka berapa, Bu? Di angka 5 kayaknya Bu. Masih karena di angka dia 5. itu iya. Jadi ceritanya begini Bu. Ini anak ini diantarkan sama ibunya. Nanti nunggu gurunya datang itu baru mau ditinggal. Awal-awal sih enggak, ya awal-awal pertama ditunggu sampai pulang sekolah. Ini sudah mulai nanti kalau bu gurunya datang ibu boleh pulang kayak gitu. Nah, tapi kalau seperti ini kan nanti anak ini kurang ini ya Bu, apa ya namanya, kurang mandiri gitu. Ini solusinya gimana ya Bu? Itu yang seperti itu kira-kira berapa anak Bu dalam satu kelas itu? Cuma satu anak atau? Kebetulan yang saya hadapi itu kan jumlah siswanya ada 15 anak.
Nah itu hanya satu, itu anak perempuan itu Ibu. Setelah Mhm. saya kan udah berusaha untuk komunikasi dengan orang tuanya, saya tanya, "Ini anak kenapa? Apa ada masalah dengan saya sebagai gurunya? Atau anak Mhm. ini ada masalah juga dengan teman-temannya?" Ibunya sih menjawabnya, "Enggak Bu, memang ini anaknya manja," kayak gitu. Dia Mmm. mintanya itu sama saya, ditungguin karena dari TK itu juga seperti itu. Nah, terus saya berpikir kalau dari TK seperti itu ya di SD jangan sampai seperti itu ya, Bu. Karena nanti kan ke depannya anak nggak mungkin selalu bersama orang tua, anak juga harus bermain dengan temannya, anak juga harus menjadi istilahnya punya sifat mandiri begitu. Nah, karena tidak ada masalah dengan temannya, tidak ada masalah dengan saya, jadi saya itu mau berbuat seperti apa ya supaya anak ini bisa ditinggal sama ibunya begitu. Jadi syukur ibu hanya mengantarkan sampai ke depan pintu gerbang saja gitu. Kemudian anak nanti langsung bergaul dengan temannya. Tapi ini sampai di depan pintu kelas, Bu. Nah, Mmm. kalau gurunya belum datang, belum masuk ke ruang kelas, dia masih sama ibunya terus nggak main dengan temannya. Mhm, iya. Ya, sebelumnya sudah, berarti kalau saya menangkap cerita dari Bu Ulfa ini, itu, saya lihat kan berarti sudah diobrolkan nggih dengan pihak orang tua, Iya, dan Bu, juga sudah. sudah, apa namanya, menceritakan apa yang memang sedang dialami seperti itu. Tapi sebelumnya sudah pernah dibicarakan dengan pihak sekolahan atau belum, Bu? Nah, itu saya belum, Ibu. Tadinya sih saya kepingin seperti itu, cuma bagaimana ya caranya itu? Eh, apa saya harus meluangkan waktu atau meminta waktu sebentar gitu ya dengan kepala sekolah atau bagaimana ya? Itu yang saya sedang rencanakan itu, Ibu. Karena akhir-akhir ini tuh kebetulan lagi banyak kegiatan. Saya sih punya rencana memang mau istilahnya mau konsultasi gitu dengan Bapak Kepala Sekolah, itu solusinya bagaimana, begitu Ibu. Nggih. Atau begini nggih, Bu, ini sih hanya sekedar saran nggih, barangkali nanti, bisa untuk dijadikan suatu, apa namanya, contoh, misal kayak gini, ini kan anak masih di umur 6 tahun nggih, berarti wong kelas 10 nggih. Iya, Nah, nggih. itu mungkin, gimana caranya kita itu bisa menarik menarik ke siswanya agar dia itu, apa ya, eee, bisa menanamkan rasa kemandiriannya mungkin dengan cara dikasih reward, tapi dikasih reward-nya ya, di sini kita hanya untuk memancing saja begitu loh, biar, apa namanya, mungkin kan kayak saya lihat di sekolah-sekolah itu kayak anak dikasih bintang atau bentuk hati atau mungkin apa gitu biar, anaknya juga tertarik sehingga, ketika anak yang, apa namanya, yang merasa dia selalu ditungguin, ditemani itu kan jadi akhirnya termotivasi untuk apa, dia mandiri kayak gitu loh, biar mandiri seperti teman-temannya karena dia pengen mencari bintang itu atau mencari, bentuk hati itu sebagai reward-nya, begitu. Saya rasa kalau memang itu untuk kebaikan, kalau kemarin kita belajar di modul-modul sebelumnya, kan memang, ada beberapa poin yang memang kita memberikan umpan balik berupa reward itu kan, ada hal titik, buruknya ya, atau dalam hal ini adalah, menjadi akhirnya kayak nggo apa ya, ibaratnya kayak, buat buat ini, apa, buat jambalan setiap harinya kayak gitu. Tapi kan nggak ada salahnya karena memang ini kan anak masih di kelas
satu nggih, jadi kita mungkin ibaratnya mending pupuk dulu kayak gitu loh ke anaknya, seperti itu. Mungkin, itu solusi yang pertama, Ibu. Terus yang Iya, Bu. kedua, mungkin kita juga perlu ya adanya, apa namanya, ngobrol atau cerita dengan teman sejawat nggih, terutama di sini mungkin kalau di tempat saya itu mungkin MGMP, kalau di SD itu kan ada KKG nggih. Iya, Bu. Jadi mungkin bisa, dari forum guru-guru kelas 10 itu bisa menyampaikan beberapa problem, permasalahan yang dihadapi, barangkali, di situ kita sharing, begitu. Ketika kita memang menemukan permasalahan seperti itu kita harus langkah yang dihadapi itu seperti apa. Terus poin yang ketiga, kita juga nggak ada salahnya Ibu, barangkali nanti kita juga perlu, berdiskusi juga dengan pimpinan yaitu kepala sekolah, nggih. Barangkali nanti setelah kita bercerita, kita mencurahkan apa yang sedang, kita alami, ya, kita, jumpai dari permasalahan yang dihadapi di kelas, bisa menjadi suatu tantangan atau menjadi, evaluasi sendiri untuk perkembangan kemajuan sekolah, begitu. Iya, Ibu, ini sangat bagus sekali solusi dari Ibu. Kemudian saya juga punya rencana, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa saya harus mengkomunikasikan di forum KKG. Mungkin bisa di yang rekan sejawat yang sama apa ya Bu? Satu Nggih, yang kelas, sama misalkan saya kelas kelas, 1 berarti dengan guru-guru kelas 1 gitu ya. Jadi nggih leres. dengan seperti itu nanti bisa saling berbagi napa Ibu. Nggih, bisa saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, terus mungkin nanti barangkali ada, suatu solusi atau mungkin yang bisa meningkatkan kita nggih, untuk memotivasi anak biar dia itu nggak selamanya selalu ditungguin dan diantar sama orang tua. Itu kan salah satu bentuk nilai kemandirian siswa nggih, terutama di Iya. kelas 1 itu kan memang kita ibaratnya membentuk karakter anak itu, dari awal itu memang kita bertujuan untuk, memberikan kemandirian, apalagi untuk anak-anak yang mungkin baru pertama kali menginjakkan di, sekolah, seperti itu. Iya, Terus terus iya ini saya tertarik dengan tadi Ibu solusinya memberikan reward gitu ya. Mungkin dengan saya membuat suatu tantangan gitu ya. Siapa anak yang berangkat pertama itu nanti dapat bintang kayak gitu apa ya Bu? Oh ini nggih, anak yang pertama berangkat sekolah nomor 1 itu nanti kasih bintang. Berarti saya harus membuat papan absen apa gitu. nggih bisa Nah, Bu. iya, nanti supaya anak menuliskan, oh nama pertama misalkan namanya siapa, itu nanti ambil nomor 1 gitu dikasih ke namanya gitu apa ya Bu? Nggih, itu juga bisa Bu menjadi inovasi yang, inovasi baru nggih yang bisa membuat anak itu jadi akhirnya, "Oh saya pengen loh dapat bintang yang nomor 1, oh saya pengen loh Iya, dapat bintang yang nomor 2, gimana sih caranya biar dapetin itu?" Ya kamu harusnya jangan selalu setiap hari, ibaratnya apa-apa dengan, ditungguin orang tua dan lain-lain, karena kan kamu juga harus bisa belajar mandiri, begitu. Nanti kita sambil memberikan arahan, pengertian kepada, siswa tersebut, begitu. iya ini luar biasa ini idenya Ibu. Ya saya akan berusaha ini saya punya rencana yang pertama tadi mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin di akhir minggu ini ya Bu. Kebetulan nanti ada rapat guru gitu, bisa saya komunikasikan di situ. Kemudian untuk KKG kan biasa kami
melakukannya itu setiap 2 minggu sekali gitu, Bu. Jadi minggu pertama dan minggu ketiga. Ini kebetulan mau masuk minggu pertama ya, Bu. Kan sudah di akhir bulan lah. Itu bisa menjadi bahan buat saya untuk nanti saya bicarakan dengan rekan sejawat yang sama sebagai guru kelas 1. Mungkin di situ nanti saya akan mendapatkan solusi selain yang tadi, atau mungkin diberi arahan lagi yang masukan-masukan yang banyak. Jadi saya punya referensi, punya banyak cara untuk membuat anak saya itu, siswa saya itu lebih mandiri lagi. Kemudian pemberian reward gitu. Mungkin pemberian reward itu bisa minggu depan itu saya harus bikin papannya dulu sih ya, Bu. Bikin papan absennya dulu, terus nanti baru saya sosialisasikan ke anak, langsung saya praktekkan. Begitu nih, Bu. Itu merupakan suatu apa namanya, rencana nggih yang rencananya Bu Ulfa Laili itu akan Ulfa Eni, lakukan Bu. oh Ulfa ya, Bu Eni. Ulfa Eni, mohon maaf, yang Bu Ulfa Eni akan lakukan nggih, mudah-mudahan dari apa yang tadi kita sudah obrolkan itu bisa menjadikan, apa namanya, suatu pemecahan permasalahan solusi yang memang sedang dipikirkan, sedang menjadi apa ya, istilahnya unek-unek nggih yang memang Bu Ulfa Eni sedang rasakan, seperti itu. Mudah-mudahan nanti apa namanya, ke depannya pun semuanya bisa berjalan dengan baik, terus langkah-langkah yang diambil oleh Bu Ulfa Eli itu juga tadi sangat bagus nggih, dengan apa yang sudah Bu Eni rencanakan, seperti itu. Mudah-mudahan nanti juga ketika sudah ngobrol dengan apa, kepala sekolah maupun pimpinan itu mendapatkan persetujuan nggih. Jadi nanti rencana tindak lanjutnya juga bisa terpenuhi atau tercapai sesuai harapan, begitu. Ya, Ibu. Nggih, terima kasih, saya sudah punya bayangan gitu, punya gambaran untuk kedepannya. Nah, dengan adanya ini papan absen, reward, terus nanti komunikasi dan masuk ke dalam KKG itu dibicarakan bersama. Saya punya keinginan gitu ya, Bu, untuk nilai kemandirian dari anak tersebut itu nanti akan naik gitu ya, Bu. Yang tadinya 5, maksimal itu 7 lah atau 8 gitu. Dari 10 ya. Tadi Ibu ngendika 1 sampai 10, jadi tapi di awal saya anaknya ini nilainya 5 karena sudah di depan kelas itu hanya ngantarnya. Nah, itu kemungkinan dengan adanya seperti ini, gambaran seperti ini, saya berani untuk meningkatkan nilai kemandirian anak itu menjadi 7 gitu. Syukur alhamdulillah nggih, Bu. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita Bu Eni setelah ini nanti bisa terwujud nggih dengan apa namanya, melibatkan beberapa warga yang ada di sekolah, terutama di sini Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang menjadi pemimpin, kemudian dengan mungkin komunikasi dengan rekan sejawat dan juga mungkin dengan pemberian reward itu merupakan suatu ide yang bagus, Bu. Jadi apa namanya, mudah-mudahan dari situ nanti rencananya bisa berjalan dengan baik, begitu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Perasaan saya sudah plong, saya sudah punya gambaran untuk kedepannya supaya murid-murid saya itu menjadi anak-anak yang mandiri. Gitu Ibu. Amin, amin. Saya juga sangat bersyukur nggih bisa saling apa namanya,
bertukar pikiran juga tadi, eee, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari Bu Eni pun juga bisa menjadikan saya untuk memotivasi, apa yang sudah diceritakan tadi, begitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu, dengan baik. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 BBGP Jawa Tengah, semangat membalas siap berkarya, tergerak hati untuk negeri, bergerak maju tanpa henti, menggerakkan murid meraih merdeka belajar. Indonesia maju pastikan terwujud. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11